A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim wa an'im wa majid wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du faqul hadratal mukarram wal muhtaram janabal kuram wal angiza kersana Bapak Ajengan Elan beserta segenap Dewan Pengasuh Masjid Nurul Hasanah Batu Bodas yang saya hormati, juga kepada sesepuh bini sepuh kesepuhan lingkungan Purwasari pada umumnya yang saya hormati, dan juga ibu-ibu ahli pangaosan hormaten simkuring. Mudah-mudahan orang sadayana kenging magfirah taufik hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji sinarang syukur mangga urang panjatkeun sasarengan kadat Allah anu maha ghafur. Urang sadayana tiasa riung pulung dina raraga kegiatan rutinitas pangaosan Jumat sore dina kaayaan sehat walafiat. Mangga diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Anu kaduana sholawat wassalam mugia ka kocor golontorkeun ka junjungan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamudah-mudahan urang sadayana janten umat mantena anu kenging syafaat jaga di yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu pangaosan anu kupribados dipika hormat sarta acana nyuhunkeun dihapunten anu seueur kumargi pribados mah teu tiasa lancar ngangge bahasa Sundana gitu nya punya. Mudah-mudahan walaupun bahasa Sundanya henteu lancar, etang-etang ngasah waos, mudah-mudahan walaupun tak hartos aya anu bermanfaat saalit-alitnya punya. Nah, dina danget ayeuna menjelang ibadah yaitu yang dilaksanakan yang sudah menjadi tradisi di lingkungan kita, yaitu ibadah kurban. Nah, di bulan Zulhijjah ini, setelah kita di bulan Zulqa'dah, yang bulan ini kata Allah dalam Al-Quran termasuk bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Zulqa'dah sampai Zulhijjah. Nah, di permulaan Zulqa'dah sampai tanggal 10 Zulhijjah itu adalah waktunya untuk bertapan jungkung, memarak takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah di tanggal 10 bulan Zulhijjah umat Islam melaksanakan ibadah sholat Idul Adha nyunya Idul Adha. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, barulah kita mengalirkan darah yang namanya kurban. Sejarahnya kurban ini ya, sebelum di zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam, sebelumnya umat Nabi Muhammad pun disyariatkan untuk berkurban. Jadi yang namanya kurban eta teh henteu khusus kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat terdahulu pun disyariatkan piwarang berkurban. Lah tetapi kurban sebelum Nabi Ibrahim itu dipersembahkan ya, yang namanya berkurban itu memakai barang atau kurban yang paling terbaik. Pertama yang melaksanakan kurban siapa Bu? Yaitu anaknya
Abul Basar, yaitu Qabil dan Habil. Lah Habil ini adalah seorang peternak, Bu. Di dia ayah nusok jadi peternak, Bu. Ayahnya punya peternak kembe, domba, sapi, ayahnya punya. Nah, Habil ini salah satu peternak hewan. Yang satu lagi namanya Qabil. Qabil itu adalah seorang petani. Keduanya disyariatkan untuk berkurban dengan apa yang dimilikinya. Lah Ari Habil mengorbankan hewan ternaknya yang berupa gibas, ya, yang paling terbaik, yang paling besar, yang paling gemuk. Sedangkan Qabil mengkurbankan hasil dari pertaniannya, muncek di dia mah geus parekna hideng jababur buruk anu dikurbankeun teh anu henteu sae. Di dia osok aya, Bu, misalnya aya tarikan di DKM nya, tas panen kan biasa aya tarikannya punya. Oh tak aya, Bu. Biasana di ditu mah aya, Bu, gitu kangge di DKM gitu. DKM teh narikan iuran kangge persiapan pembangunan masjid gitunya, ayahnya punya. Aya, Bu, nging teh aya. Aya. Tah, ketika ada petugas penarikan pare nya, aya anu pare mawar, aya pare ciherang. Anu mawar mah dilalana koneng sae ngan disumputkeun dipengker. Tah anu ciherang anu kena wereng anu warna hideung dipasihkeun ka petugas. Tah eta teh nyonto Qabil. Qabil eta teh dicontohan kurang sadaya teh amun aya petugas penarikan pare anu dipasikeunana pare anu teu sae. Tah Qabil teh berkurban memakai hasil pertanian yang tidak baik. Akhirnya kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya Habil. Sabab Habil mah mengkurbankan hasil dari peternakan yang paling lintuh, yang paling gemuk, yang paling gede. Ya mudah-mudahan di dia di DKM Nurul Huda yang berkurban panitia Nurul Hasanah, mohon maaf. Nurul Hasanah meser kurbana anu ageng. Mudah-mudahan kurban ibu bapak yang ada di lingkungan Batu Bodas sing ditampiku Allah Subhanahu wa taala. Berlangsungnya sejarah kurban khususnya di tanah Jawa Indonesia, yang dikurbankan tidaklah hewan tapi manusia. Teh hujan-hujan ieu mah kudu dikorbankan panganten anyar ya Bu ya. Iya, di Arab pun sama, yang dikurbankan sebagai pemujaan, penghormatan kepada Tuhan, itu yang dikorbankan adalah manusia. Setelah berjalannya waktu sampai pada zamannya Nabi Ibrahim diberikan wahyu melewat mimpi. Untuk apa? Untuk menyembelih anaknya Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ismail. Sing atubu Nabi Ismail teh hiji-hijina anu kasep bager jaba soleh anu kagungan tilu. Tah pangintennya ibu-ibu mau titah milih mah anu pangbangorna heula nya punya. Anu pangbangorna, anu pangbaderna, anu panghideungna mungkin nya punya. Tah iya mah jaba kasep, jaba bager, jaba soleh. Tah kanya Nabi Ibrahim tas dimimpian selama 3 kali ngaturkan ke Nabi Ismail jang cep punya amun secara Sunda nama bapak teh paparin wahyu piwarang nyembelih anjeun gitu. Nyembelih sih bahasa Sundanya apa Bu? Mencit teh lemes apa kasar Bu? Kasar. Lemesna naon Bu? Nyembelih ya. Oh teh aya deui muncitnya. Sugan teh aya bahasa muncit anu alus nih Bu, anu lemes gitu. Tah Nabi Ismail ketika itu memang betul dari Allah, mangga bapak saya mah ikhlas ridho. Nabi Ismail teh bager pisan Bu paknya.
Jadi kalau memang itu memang perintah dari Allah, mangga Pak, saya ikhlas, saya ridho. Bager pisan Nabi Ismail mah gitu. Akhirnya sudah dimadepkan kiblat, ya Bu ya, tos dipasangkan kiblat, lubangnya sudah dipersiapkan, ngan wasiat saurna teh Nabi Ismail ka bapakna, bapak amun bade mencit abi mah tong ditinggalikeun abi bisi bapak teu kiat, pastinya punya. Tah makanya disunahkan ketika menyembelih untuk ditinggali kitu nya punya gitu. Ngan eta mah kadang ngingling teuing bisi pananganan nu kenging ya punya. Tah gitu. Akhirnya langsung diturunkan malaikat Jibril menggantikan secepat kilat Nabi Ismail dengan gibas yang konon itu adalah gibas dari surga yang dikurbankan oleh Habil anaknya Nabi Adam alaihi salam. Pas digrel ternyata teh lain Nabi Ismail, jadina gibas. Kaget ente Bu kira-kira Bu, nggak digrel kan tadi ditinggali tadinya grel, ini jadi gibas gitu kan. Ternyata Nabi Ismail ada di sampingnya, dan inilah menjadi syariat kita berkurban. Jadi kurban teh tidak hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga disyariatkan untuk menjalankan kurban. Nah, ada kurban, ada akikoh. Bedanya kurban sama akikoh, yang pertama kalau kurban itu dilaksanakannya setelah melaksanakan sholat Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 Tasrek sebelum asar. Sesudah asar sudah masuk tanggal 14, itu sudah tidak boleh. Jadi kurban itu waktunya terbatas, berbeda dengan akikoh masa lain hari itu boleh. Yang kedua perbedaannya, kalau daging kurban itu dibagikan kepada fakir miskin, kondisinya masih atah. Tapi kalau akikoh atos asak, bedana akikoh mah asak, hari kurban mah atah. Yang ketiganya, kalau daging kurban itu tidak boleh dijual. Kalau akikoh boleh. Perbedaannya tilu wungkul. Nanti satrasna biasa naruskeun ka Bapak ajengan gitu. Eta perbedaannya. Lah, yang keduanya, yang pertama tadi diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Yang keduanya, niatnya berkurban adalah taqarruban ilal, kangge mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan diterima sodakoh kita ketika kita mampu mengeluarkan, menyodakohkan, menginfakkan apa saja yang kita cintai. Di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai mendapatkan kebaikan jikalau kalian tidak bisa menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Dah berat Bu, kalau misalnya sapi pang agengna kurang dikalorkan kangge kurban, embe anu pang gedena, anu pang saena dikalorkan kangge kurban, kecuali memang benar-benar kangge mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, berkurbanlah dengan hewan kurban yang baik. Izkur roba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika berkurban Qabil dan Habil, salah satunya diterima dan salah satunya tidak diterima. Yang diterima ketika yang dikurbankan adalah sesuatu hewan kurban yang terbaik. Yang tidak diterima adalah kurban yang dikeluarkan yang bukan yang terbaik. Itu yang kedua. Wa fadaina bidibhin azim.
Lah menyembelih hewan kurban itu juga salah satu untuk tebusan kita kelak di akhirat, supaya kita kelak di akhirat bisa diselamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Yang dikurbankan, yang keempat, yang dikurbankan apa saja, yaitu di dalam surat Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di antaranya yang Allah berikan rizki yang diperuntukkan untuk berkurban adalah raja kaya atau hewan ternak. Di antaranya adalah kambing, domba, sapi, onta. Kambing diperuntukkan untuk korban mudhohi satu orang. Ari kambing, embe, domba dikorbankan untuk satu orang, tapi pahalanya bisa untuk dirinya dan sekeluarga. Itu kalau kambing satu untuk satu orang. Kalau sapi dan onta itu diperuntukkan untuk tujuh orang. Hewan kurban ini nantinya akan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap, tunggangan kendaraan itu harus yang bagus, yang kuat, yang gede, supaya larinya cepat, kenceng gitu. Seperti kilat, tapi ayo filosofi orang-orang masyarakat gitunya anu tataros teh kannya sakar penunarosnya punya. Kapan ari kurban hewan kurban teh kangge tumpakan orang, ari sapi kangge 7 orang, misalnya anu genep rajin ibadah, anu hiji henteu nya tinggalan wae, arek mangkat teu mangkat nungguan anu hiji can datang. Eta aya nu nyeres kitu Bu, mata ge daripada nungguan genep orang, nungguan 1 orang teu mangkat mending we kurbana domba. Arek mangkat ayeuna nyempek, arek engke nyempek sakarep anu bade mangkat. Ta eta mah aya nu naroskeun kitu Bu. Gitu udah korban teh kendaraan kan ke akhirat. Ka orang 7 anu genep rajin ibadah, anu hiji tara erek mangkat nungguan anu hiji teu mangkat jadina we tinggalan kabeh gitu. Tapi teu naon ya Bu ya, mudah-mudahan sinaoso ibadahnya belum maksimal, dengan berkurban nanti Allah kasihkan hidayah sehingga dia itu rajin ibadah sampai menutup mata hingga azalnya menjam. Allahumma amin. Eta mah geus tugasna panitianya punya. Misalnya ayo jalmi itu kirang tara salat lah, misalnya badai berkurban tampi wae nya punya nging pi surgaan da maneh matara salat sing kurban gen teh ditampi gitu. Nging nya punya pokoknya tampi wae panitia mah gitu. Pokoknya ditampa saja panitia. Yang pertama kambing, yang kedua sapi dan onta. Kambing untuk 1 orang, sapi dan onta untuk 7 orang. Lah itu terus caranya beribadah tentang kurban ini, Ibu memang harus diketahui ilmunya. Itu kan harus kita mengkaji, mengetahui ilmunya. Kalau memang sudah tahu bahwasanya ini sapi atau ini kambing akan saya kurbankan nanti, berarti ini kalau dalam kaidah fikih sudah termasuk kurbannya kurban nazar, kurban wajib. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib bagi mudhohi yang berkurban dan keluarga yang wajib dinafkahi tidak boleh memakan daging kurban. Tetapi yang kurbannya sunnah itu disunahkan bertabaruk memakan dagingnya, dan sebagian yang lain disedekahkan untuk fakir miskin. Jadi sing apal itu kurbana bade diniatan wajib apa diniatan
sunnah. Tapi dalam kaidah fikih kalau misalnya ini kambing akan saya kurbankan nanti, eta tos masuk kurban wajib. Tapi yang kalau tidak ada diniati kurban wajib misalnya gitu kan, eta masih diperbolehkan memakan dari keluarga. Ngan biasa oleh panitia disiasati ya Bu ya. Siasatinya kumaha misalnya hewan 7 di pagi 7, tah ieu mah nu ibu ieu diambilkan kanu jatahna kadinya. Ya punya, jadi tidak memakan mudohinya sendiri gitu. Ta panitia tugasna. Jadi tidak boleh memakan hasil kurbannya sendiri dan keluarganya juga tidak boleh. Itu kalau kurbannya wajib. Kalau sunnah bertabaruk memakan daging kurban dan sepertiga yang lainnya disodakohkan untuk yang lain. Itu keterangan ada. Ada juga namanya pendapat fikih kan luas ya Bu ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Kalau jalurnya yang tidak memperbolehkan Imam Syafi'i, kalau yang memperbolehkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Gitu ya Bu ya. Jadi misalnya ayat itu nya manggalah eta mah milih nu mana gitu ya Bu ya. Lah gitu. Itu wajib dan sunnah. Pun dalam tata cara menyembelih ya Bu ya, kadang-kadang kita sebagai orang kecil gitu kan, ada orang yang terdepan yang bagian ngurus panitia atau siapa, kadang-kadang hewan itu disembelih masih hidup entos dicangcang Bu, entos dicajak eta teh hawatos pilih tidak termasuk kriteria hewan yang halal. Tapi kalau misalnya masih hidup kan tanda-tanda kematian kan ada 4. Yang pertama kalau di ini mripate apa ya jenengannya ya? Kalau ada rangsangan gitu kan, itu berarti masih ada tanda-tanda kehidupan, hayatul mustaqirah. Yang kedua, kalau perutnya masih bernafasnya, ulah waka dicacakan Bu ya, harus sampai hilang dulu nyawanya gitu kan. Yang ketiganya buntut nate entes teu kaku Bu, buntut nate gitu ente nantang gitu, jadi sudah lemes gitu. Pokoknya mah sudah tanda-tanda kematian sudah hilang, barulah dipotongan. Ini mah ada ya Bu ya, masih hidup keneh ya, dicacakan tos dipotongan dikira tante tete hawatos pilih tidak ternilai. Kalau misalnya syaratnya kematian masih ada, berarti kita itu semuanya yang menerima itu termasuk menerima daging bangkai tak hawatos itu punya. Jadi nanti kalau tahu tamah hirup kene nging waka gitu ya Bu ya, karena orang yang berkurban sudah mengamanahkan kepada panitia teh tanggung jawab nanti gede Bu ya, menggugurkan dosanya, menggugurkan kewajibannya orang yang berkurban supaya tersampaikan dagingnya yang paling bagus untuk masyarakat gitu. Selain itu supaya pahalanya tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah nate ame ditampi ke Allah masihkeun daging nage anu sae tergolong hewan yang sudah disembelih. Kalau hirup kene tos dipotongan kan hawa tos termasuk terbilang bangkai. Eta sarang-sarang Ibu ya, sarang-sarang teknis yang lainnya mah panita tos apaleun ngan hawa tos eta ya, hawa tos eta masih hirup kene tos dicacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi sudah diterangkan kurban 1 kambing untuk 1 orang, sapi 1 untuk 7 orang. Tah, yang namanya masyarakat kan badai naros teh kumaha narosnya punya, kumaha we naros kahayangna gitu. Pak, kalau misalnya ada orang 7 berkorban, yang 1 teh rewel hayang ngakekah wae, 1 sapi 7 orang, yang 1 hayang akekah kumaha Bu? Kenging teh Bu? Kenging teh beda jalurnya cek kendaraan badai ka Cipularang ya maka Pangandaran. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak. Kan enak ya Bu ya, erek gitu mangga henteu ge empek, tapi panitia ditampak we punya, ditampak misalnya aya 7 orang iuran 3,5 juta. Tah kurban itu waktuna kurban, tapi yuk
ngeyel hayang akekah nyalira gitunya Pak, tampi bae punya tampi tenan naon. Ada kaul yang memperbolehkan, ada yang tidak. Kalau misalnya panitia udah tenan naon tampi wae gitu kan. Ada kaul yang memperbolehkan beda niat dalam satu penyembelihan gitu ya Bu ya. Jadi nanti panitia terame nah hari maneh mah batur teh korban kalaka akekah nyalira asa teh umum gitu tapi wios tetepnya wios tenan naon tata ajengan anu mikirkeun niatna kumaha panjang apa henteu niatna. Ada itu yang memperbolehkan kurban menjadi kendaraan kita nanti di akhirat ya, makanya kita berkurban menggunakan hewan kurban yang paling besar. Nah dalilnya sapi, onta untuk 7 orang itu ada dalilnya dan hadisnya juga sahih gitu Bu, dalilnya sahih. Dari siapa diceritakannya? Ngan Jabir bin Abdillah ya, Jabir bin Abdillah berkata naharna ma'a Rasulillah, saya itu berkurban bersama Rasul amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, al badanata kurbana onta ngansab ngatin untuk 7 orang, wal baqarata dan 1 sapi ngansab ngatin untuk 7 orang. Tak eta tos aya dalilna sing kuat dicekelan sing kenceng ya Bu ya, bahwa diperbolehkan sapi 7 untuk sapi 7 satu sapi untuk 7 orang. Lah yang kedua dalilnya berkurban 1 kambing untuk 1 orang itu diriwayatkan dari Atok bin Yasar ya Bu ya. Sahabat Atok bin Yasar berkata sa'atu Aba Ayyub al-Ansor, bertanya kepada sahabat Aba Ayyub al-Ansor. Aba Ayyub al-Ansor ini adalah salah satu sahabat Ansor yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Atok bin Yasar teh naroskeun ka Aba Ayyub teh, Bapak, caranya berkurban di zaman Rasulullah itu seperti apa? Fikum ala ahdi Rasulillah. Katanya qala kana ar-rajul fi ahdin Nabi, katanya sahabat Kanjeng Nabi itu berkata yudhi bisat ngan huwa ngan ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna summa tubahan nas fasara kamataro. Katanya itu 1 kambing untuk satu orang dan boleh untuk atas nama satu keluarga dan diperbolehkan fayakuluna wayat mauna tuh kan mam teh kenging wayat mauna kenging wayakuluna kenging wayakuluna emam wayat imuna teh emam summa tubaha mangka nuli aweh bunga maring manusia fasoro seperti itulah yang kita ketahui bersama. Hari tadi mah ada yang menerangkan tidak boleh, ini mah kalau di piwarang sok di emaman daging kurban teh tabaruk itu. Munding juga diperbolehkan karena itu juga mimbahimatil an'am, hewan ternak juga boleh munding, masuk kategori kayak sapi itu. Ngan hargana langkung awis munding pangintennya punya ohon langkung awis. Nah, yang selanjutnya wal amalu hadza inda ba'li al-ilmi wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq. Pekerjaan ini, amalan ini juga diamalkan oleh sebagian ulama ahli ilmu, yaitu pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wa qala ba'du ahli ilmi la tuji'u sat illangan nafsi wahidah. Pendapat yang lain dari Imam Ahmad wa Ishaq itu tidak diperbolehkan yang kurban memakan hewan kurbannya gitu, karena nantinya antara penerima dan pemberi itu kene gitu. Jadi saya yang kurban, saya yang makan gitu, penerimanya siapa kan gitu. Itu salah satu pendapat dari pendapatnya Imam Ahmad dan Imam
Ishaq ilangan nafsi wahidah wa huwa qaulun Abdillah binil Mubarak wa khairi min ahlil ilmi. Nah, kalau di kalangan ulama tasawuf memang eta mah berhati-hati wayahna lah antos kurban mah sok dilepaskeun sadayana ya Bu ya. Kalau memang betul-betul pengen niatnya berkurban sok dilepaskeun sadayana puasa gitu. Henteu mam daging anu dikurbankeun tapi mamna daging kurban anu sanes gitu. Lah yang selanjutnya yang kelima in annal qasda minatadhiyah fida'an nafsi wasyari'u fisat lam taj'alil fida illa kamila. Tujuannya berkurban adalah sebagai wasilah kanggo tebusan kangge syarat satu kambing itu ya lam taj'alil fida'an illa kamila bisa dijadikan sebagai tebusan kalau hewan kurbannya itu sempurna dalam artian itu tandukna lengkap panon teh kasar ya Bu ya tapi kan kanggo hewan mah kengingnya punya panona lengkap teu aya nu cacat sukuna ya dua weutuh keneh. Nah jadi hewannya masih sempurna gitu. Itu bisa dijadikan lantaran sebagai tebusan kita nanti akan diselamatkan di akhirat gitu. Yang kedua linasil bahwa tinggalan naman nawahangan huwangan ahli baiti azzaan ngala sirka fis sawab lal udhiyah. Nah yang selanjutnya ini diperbolehkan cuma satu orang yang berkurban pahalanya dihadiahkan untuk bapak, ibu, cucu, mantu, anak sekeluarga itu boleh li istihalati wukungiha ngan kullihim ngan kulli juz'in min satin la ahsabu fihi hilafan gitu. Jadi carana panginten mah anu bade kurban teh ayeuna teh ibu heula ibuna diniatan bade kurban tah ku ibu teh pahalana dihadiahkeun kangge bapak, kangge anak, kangge mantu, kangge putu, kanggo bapak, ibu, nini. Nah itu boleh untuk sekeluarga gitu. Pun ada yang mengatakan langsung wae masa keluarga ti sahaya Bu kurbana si bapak sakeluarga kenging eta ge nya punya bilih gitu mah ieu kurban saha ibu isuk bapak isuk putu isuk mantu eta ge kenging gitu. Ada hiji-hiji mangga sakeluarga ge mangga eta kenging gitu. Nah, adapun dalilnya tadi kurban kolektif. Kalau kurban sapi itu 7 orang itu namanya kurban sirkah atau urunan gitu. Kalau kurban kolektif itu seperti tadi 7 sapi satu sapi untuk 7 orang. Dalilnya dari siapa? Abul Asad As-Sulaimi ngan abihi. Jadi Abul Asad gaduh bapaknya ngan jadihi. Nah dalilnya eta teh dari bapaknya dari kakeknya. Dia berkata qala kuntu sabi'i sab'atin ma'a Rasulillah. Jadi siapa kakeknya itu? Yaitu yang tadi itu siapa namanya tadi berkurban bersama dengan Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansor berkurban bersama dengan Rasul. Dia adalah urutan yang ke-7 itu Bu. Jadi dalilnya diperbolehkan. Lah selanjutnya kalau misalkan kurban teh arisan kumaha kurban arisan itu ada beberapa teknis ya. Yang pertama kurbannya itu adalah nomilnya uang, misalnya 3,5 juta urunana sapanenan sabaraha. Lah kan karena harga itu naik turun ya Bu ya, misalnya tahun 2022 harganya 18, 2023 harganya 20. Nah itu nanti oleh peserta arisan disepakati kalau misalnya kurang hayu ditambahan, yang penting sapinya terbayar tercukupi. Jadi hukumnya arisan kurban teh boleh itu mangga ibu-ibu jamaah hayu orang arisan kangge kurban kenging tekeng kenging
Tuh. Kenging, Bu. Lah ini dalilnya yang tadi, Bu, yang satu sapi 7 orang, yang satu akekah. Ini dalilnya ada, saya bacakan. Wanginda Abdir Rozak ngan Ma'mar ngan Qatadah. Abdir Rozak ti Ma'mar di Qatadah. Man lam yu'akan hu azzaathu udhiyah. Jadi orang yang tidak akekah, yang belum akekah, maka diperbolehkan ketika ibu misalnya ya mau berkurban tapi belum akekah, tahdina kurban eta tiasa diniatan akekah. Itu dalilnya didinya punya malam ya'uk anhu azzaathu udhiyatuhu nginda abi saibangan Muhammad bin Sirin wal Hasan yuji'u anil hulam al khudhiyah minal akekah. Jadi ketika waktu kurban satu orang hayang akekah eta teh kenging dalilna gen aya gitu. Lah terus lah abimah diniatan sekaligus korban sekaligus akeko aya we nya punya nu naros mah nya kumaha we nu naros wong narosnya sakarepna nu naros. Jadi abimah bade kurban sekaligus akekah tak aya dalilna aya pisaha ngan Abdir Razak ngan Ma'mar ngan Qatadah eta tadi. Terus an saibangan Muhammad bin Sirin wal Hasan tuzi'u mencukupi anil hulam al udhiyah hewan kurbannya minal akikoh juga sekaligus akikoh itu juga boleh. Terus yang selanjutnya kurban untuk mayit, kurban untuk orang yang sudah meninggal. Ada kaul dalam sebuah pendapat ulama, di dalam buku ini juga ada ya. Ketika orang meninggal itu tidak berwasiat maka hukumnya tidak sah. Ada yang berpendapat seperti itu. Lah di sini juga ada yang berpendapat boleh. Itu kan. Jadi boleh. Kan di masyarakat mah sok rupi-rupinya punya. Rupi-rupi pendapat teh aya nu kenging aya nu henteu. Nu penting mah panitia mah ditampak we nya. Nya aya nu kurban ieu. Kurban pun bapak tos pupus. Oh mangga ditampi wae panitia mah nya. Nging ditolak ditampi wae. Sah henteu? Sah. Gitu. Dalilna aya henteu? Aya. Di mana? Tuh ka padomasan kitabna aya pangnyandakeun ku abi gitu. Ada tuh. Lah ini dalilnya ngan Ali annahu kana yudhi bi kabsaini ahaduhuma anin nabi wal akhar ngan nafsihi faqila lahu faqala amaroni bi ya'nin nabiyyu fala adangahu abadan. Jadi berkurbannya ini adalah berkurban untuk Kanjeng Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sudah wafat gitu. Jadi korban untuk mayit boleh. Dan tadi juga yang tidak diperbolehkan juga ada ayat ngalarang tidak sah katanya kalau kurban untuk mayit kalau misalnya mayitnya tidak berwasiat atau mengkurbankan untuk orang lain kalau orang lainnya tidak izin, tidak henteu izinan gitu. Pak abi teh bade kurban atas nama bapak, nging abi mah acis abi ge sanes nging nama abi. Tah eta tidak boleh, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi masa aya nu kitunya punya asa jarang kamu lingkungan dia mah asa jarang ya punya tangga atas nama pribadi kayak asa nama susah kene nya punya susah kene kamu atas nama orang lain. Tapi eta ge diperbolehkan. Panginten sakitu wae nya punya anu dipihatur ku pribados pilih seueuran kelepatan pilih kirang jelas keterangan anak biasa nanti diskusi panjang gitu nya punya ari dina pangosan mah ngaos tenging lami-laminya punya nu kahiji mah pilih tundu bosen. Yang penting mah yang pertama kita nilainya sudah nilai silaturahmi, memanjangkan umur, menghapus dosa, menambahkan rizki. Yang keduanya menggugurkan kewajiban sebagai umat muslim yaitu belajar tolabul ilmi. Yang ketiganya bonus ilmu apabila kita memperhatikan dan kita mengamalkan dan kita mengikhlaskan
Itunya punya, mudah-mudahan perkumpulan pengajian ini kita akan dipertemukan kembali di dunia lain dan kita diselamatkan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditutup ku doaku Ibu Haji. Oh, sakantenan ibunya. Borongan berarti ya ibunya. Nya benten berarti honorna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa dzurina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin hamda yuafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa dimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana kullaha wa ighfir lana dzunubana walidina warhamhum kama rabban sigara. Allahumma ighfir limasayhina wa ustadina wa mu'allimil jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil alaina fi qaryah Purwasari Batu Bodas barakatan daimatan ila yaumil qiyamah warzuq ahlahu wa auladahu min ahli ilmi wa ahli tuqa wal ghina wal afafa waj'alna wa iyyahu min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli sunnah wal jamaah wa min hufadil Quran wal ahadis wa min ahli ta'atika wa ahli rasulih. Rabbana hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata mal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairul khalqi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.